Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak solih dan solihah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan belajar tentang struktur dan kebahasaan dari teks berita. Kira-kira apa saja ya? Untuk itu sebelum memulai, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Untuk itu, yuk semangat belajar! Oke teman-teman, apa sih yang sedang kamu pikirkan hari ini? Apa tentang makanan, tidur, nonton film, atau belajar? Nah, dari keempat pilihan ini, mana yang perlu kamu prioritaskan? Tentunya belajar kan? Jadi yuk semangat belajarnya! Nah, apakah kalian pernah membaca sebuah koran? Atau apa yang kalian baca? Kira-kira apa sih bedanya berita dengan teks berita? Berita adalah bentuk laporan suatu peristiwa, bisa berupa fakta ataupun pendapat yang sedang terjadi atau aktual, menarik, dan penting. Dengan kata lain, berita adalah fakta menarik atau suatu kejadian penting yang disampaikan kepada masyarakat melalui media. Namun, tidak semua fakta bisa diangkat menjadi berita. Setiap fakta akan dipilih yang pantas untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, kalau teks berita adalah teks yang berisi tentang segala informasi yang terjadi di dunia yang ditulis secara tertulis di media cetak. Biasanya disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, atau diunggah di situs. Seperti itu ya. Sedangkan tujuan dari teks berita untuk menyampaikan informasi yang aktual sehingga pembaca dapat mengetahui situasi terkini mengenai sesuatu. Misalnya, saat kita membaca berita tentang peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, kita dapat memahami situasi terkini jalur tersebut sehingga dapat mengondisikan diri untuk menghindari dan memilih jalan alternatif tanpa harus melewati jalur macet tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri berita. Ada fakta, opini, aktual, dan bahasanya lugas, singkat, dan padat. Lugas artinya jelas. Sedangkan syarat berita merupakan fakta, terkini, luar biasa, lengkap, menarik, dan sistematis atau berurut. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur teks berita. Ada 5W1H. What, who, when, where, why, how. Atau dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan aska di mega. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Apa atau what berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa, hal, atau peristiwa yang diberitakan. Siapa atau who berita memuat keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Orang-orang tersebut diberitakan oleh si pembuat berita. Kapan atau when berita menyebut waktu kejadian peristiwa. Where atau di mana berita berisi deskripsi lengkap tempat kejadian. Kemudian why atau mengapa berita memuat alasan, sebab atau latar belakang terjadinya peristiwa. Terakhir how atau bagaimana berita menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat dari peristiwa tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks berita atau dapat juga disebut dengan struktur piramida terbalik. Struktur terbagi menjadi 3. Pertama, kepala berita. Kedua, tubuh berita. Dan ekor berita. Pertama, struktur kepala berita atau head ditulis pada paragraf pertama, terdiri atas 1 ataupun 2 kalimat, menentukan isi berita akan dibaca atau tidak. Melukiskan seluruh berita secara singkat, biasanya mengandung jawaban atas pertanyaan what, who, when, dan where. Mari kita simak contohnya.
Nah, ini merupakan contoh struktur kepala berita. Yang dimerahkan merupakan unsur yang terdapat di kepala berita. Ada apa, kapan, di mana, dan siapa. Kedua, tubuh berita atau body, berisi pemaparan atau penjelasan peristiwa yang dilaporkan secara jelas. Biasanya mengandung jawaban atas pertanyaan why dan how. Yuk kita lihat contoh berikut. Nah, ini contoh dari badan teks berita. Di paragraf pertama, untuk menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa peristiwa itu dapat terjadi? Dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Di sini ada kata penjelas karena. Seperti itu ya. Berikutnya ekor berita atau tail. Berita berisi informasi kurang penting atau bagian ini berada setelah kepala dan tubuh berita. Bagian ini tidak memiliki kaitan langsung dengan judul berita. Yuk kita lihat contohnya. Nah, pada contoh ekor berita, kenapa dikatakan kurang penting? Karena pada paragraf ini tidak terdapat unsur-unsur dalam teks berita. Oke teman-teman, apakah masih ada yang belum mengerti? Yuk kita coba kuis berikut, Bingo Games. Nah, silakan pilih salah satu nomor. Misal pilih nomor 1 ya. Nah, kira-kira paragraf tersebut merupakan struktur bagian apa? Iya, betul sekali. Ini merupakan bagian kepala. Kira-kira ada unsur apa saja di dalamnya? Nah, lanjut ke contoh berikutnya. Ini kira-kira termasuk struktur apa? Betul sekali, ini termasuk struktur badan berita. Kenapa ini termasuk badan berita? Karena ada alasan dari dua unsur. Mengapa terjadi atau bagaimana bisa terjadi. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembahasan tentang teks berita beserta strukturnya. Nah, semoga ilmu yang didapat kali ini dapat bermanfaat. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Tetap semangat. Yuk kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.